Menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang Presiden Joko Widodo karena Indonesia telah mengedepankan teknologi dalam industri tekstil. Pada 21 Februari 2020 lalu, Presiden meresmikan fasilitas produksi rayon dan benang yang terintegrasi PT Asia Pacific Rayon. Bahwa kayu bisa menjadi rayon, bisa menjadi kain. Orang hanya taunya kapas itu menjadi kain, tapi sekarang serat kayu, viskosa bisa menjadi kain. Ini sebuah teknologi yang juga perlu diberikan apresiasi. Jangan berpikir yang namanya teknologi itu hanya ada di Eropa. Teknologi hanya ada di Jerman, teknologi hanya ada di Skandinavia. Di Indonesia pun ada dan itu di Kabupaten Pelalawan. Pabrik yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ini diketahui merupakan pabrik rayon terbesar di Indonesia. Dapat memproduksi kurang lebih 240.000 ton serat rayon per tahunnya. Sementara untuk produksi benang sebagai bahan baku industri garmen mampu memproduksi sebanyak 10.000 ton per tahunnya. Kedepannya, kapasitas produksi akan terus meningkat hingga mencapai 600.000 ton per tahun. Pabrik dibangun dengan nilai investasi keseluruhan mencapai 15,5 triliun rupiah. Produk kita berupa serat rayon yang terbarukan karena dia dari pohon. Itu satu. Yang kedua, produk ini kenapa kami sebut everything Indonesia atau Indonesia banget? Karena mulai dari bibitnya, kemudian ditanam, dipanen menjadi cacahan kayu, kemudian menjadi bubur, kemudian menjadi serat rayon, kemudian jadi benang, sampai menjadi kain dan baju. Di lokasi ini dia diproses, diolah di sebuah fasilitas terpadu yang kami yakin satu-satunya di dunia. Dan ini ada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Dan selain dia berada di fasilitas yang terpadu tadi, dia dikerjakan, diolah oleh tenaga Indonesia, kemudian bahan baku dari Indonesia juga tadi, kemudian yang berikutnya dia menggunakan tanah, air, dan matahari Indonesia. Serat rayon yang diproduksi berasal dari hutan tanaman industri yang diolah secara berkelanjutan, di mana pohon yang dipakai merupakan sumber daya terbarukan yang akan tumbuh kembali dalam 5 tahun untuk siklus panen berikutnya. Hal tersebut guna memastikan pasokan bahan mentah yang konstan. Di kawasan pabrik juga terdapat persemaian pembibitan yang kapasitasnya mencapai 300 juta bibit. Serat rayon viskosa adalah serat buatan yang bahan bakunya berasal dari kayu yang kemudian menjadi bubur kayu sebelum diolah menjadi serat. Di mana dissolving pump yang dikonsumsi dapat dilacak secara keseluruhan dan memiliki sertifikasi internasional. Serat rayon di pabrik ini memang dijamin kualitasnya karena melewati proses quality control dan telah teruji secara medis serta bersertifikat bebas racun. Berarti keluar fiber rayonnya, ya. Dicek apanya? Dicek fisiknya, properti fisiknya. Apanya itu? Dicek kekuatannya, whiteness atau keputihannya. Keputihannya gimana? Cara ngecek kekuatan itu seperti apa? Kekuatannya kita menggunakan alat, menggunakan alatnya. Jadi fibernya
fiber kita masukkan ke alat itu, nanti dia akan menghasilkan kekuatan dari fiber tersebut. Jadi alatnya apa itu? Kayak apa itu? Alatnya itu namanya VPN 500 atau Fibrodin dan Fibroskop 500. Jadi barangnya dimasukkan ke situ. Ya, fibernya kita kemudian keluar angka gitu. Ya, rayonnya cuma sehelai kita testing, nanti dia akan keluar angkanya. Kalau nggak masuk berarti dia akan kita ada penentuan jenis kualitasnya. Kalau nggak masuk berarti kembalikan dia lagi. Ya. Kembalikan lagi gitu. Kalau nggak masuk. Oh enggak, kita akan jual dengan harga yang beda. Iya, beda. Oh, gitu. dipilah-pilah ya. Iya, dipilah Bapak. Keberadaan pabrik rayon di Palalawan selain menyediakan peluang kerja dan kesempatan usaha bagi industri tekstil kecil dan menengah, investasi yang dilakukan tersebut akan menjadi pendorong ekonomi daerah dan nasional. Tak hanya memenuhi kebutuhan tekstil dalam negeri, serat rayon juga diekspor ke 14 negara seperti Turki, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Brazil, serta sejumlah negara di Eropa. Diketahui pengiriman ke Turki sebanyak 10.190 ton dan 12.000 ton ke Jawa Tengah. Ya, masyarakat Jawa memang kerap menggunakan kain berserat rayon untuk memproduksi kain batik mereka. Viskos itu pasarannya itu bagus karena dia lembut, enak dipakai dan ringan. Jadi malah kesannya itu kalau orang awam melihatnya kayak sutra. Tak hanya kain yang berasal dari alam, pewarna batik yang digunakan juga dari alam. Kini, kain serat rayon bisa menjadi pilihan, sehingga tak lagi mengandalkan bahan tekstil dari negara lain. Sudah pernah ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur? Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super premium di Indonesia. Berlibur di Labuan Bajo dapat merasakan sensasi traveling yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, sampai melihat hewan dari zaman purbakala. Presiden Jokowi pun menyempatkan diri naik kapal pinisi, menikmati indahnya Labuan Bajo. Karena pesonanya, Labuan Bajo dipilih menjadi tuan rumah KTT G20 dan ASEAN Summit 2023. Kini, Presiden Jokowi tengah bersiap diri melakukan pembenahan di berbagai lini. Nah, kira-kira infrastruktur apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun Labuan Bajo menjadi Bali baru? Saksikan selengkapnya di program Pojok Presiden episode Wajah Baru Labuan Bajo, hanya di PUPR TV. Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan tanah air kita keindahan alam yang tak terkira, menghampar di Nusantara seolah tak ada tandingnya di dunia.
Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk mempercantik potensi wisata Indonesia agar lebih mendunia, mulai dari lingkupan Sulawesi Utara, Pulau Morotai di Maluku Utara, hingga Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Saksikan Indonesia bangga mempersolek wisata kelas dunia hanya di PUPR TV. Gaya casual Presiden Jokowi pastinya sudah pada tahu dong. Kemeja berwarna putih dipadu celana bahan hitam, tampil lengkap dengan sneakers. Ya, beberapa kali dalam kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi kerap menggunakan sneakers. Setiap kunjungan kerja, setiap saya pergi ke daerah, baik ke kota, ke provinsi, ke kabupaten, saya senang memakai sepatu sneakers karena selain enak dipakai juga ringan, sehingga kita lebih lincah, lebih gesit waktu masuk ke desa atau ke sawah atau menuju waduk. Saya memiliki beberapa warna, kebetulan ini merek lokal. Ini merek lokal. Dan kebetulan yang saya pakai ini memang produksi dari Bandung. Sneakers berlabel Nah Project ini dipesan Presiden Jokowi melalui sang ajudan. Memesan 3 pasang sekaligus dengan pilihan warna yang berbeda. Soal harga, gak perlu khawatir, sepasang sepatu buatan anak Bandung ini harganya Rp415.000. Nah, bicara soal sepatu, April 2019 lalu, Presiden Jokowi berkesempatan meninjau sebuah pabrik sepatu di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pabrik yang dikunjungi Presiden kali ini adalah pabrik milik PT KMK Global Sport. Dalam kesempatan tersebut, Presiden berkeliling pabrik dan juga menyapa para pekerja yang beraktivitas. Kedatangan kepala negara disambut antusias oleh para pekerja, menghampiri Presiden untuk sekedar bersalaman dan bersuah foto. Diketahui, KMK Global Sport memiliki 30 lini produksi, memproduksi 1,5 juta pasang sepatu setiap bulannya. Seluruh produk perseroan diekspor ke berbagai negara. Pabrik yang berdiri dari tahun 1990 ini mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 15.000 pekerja. PT KMK Global Sport sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan. Ya, kami pun sangat puas bekerja di PT KMK. Ya, makanya saya juga sampai 8 tahun masih bekerja di sini, Pak. Nah, kita sangat puas. Jadi di sini untuk masalah safety, masalah kesehatan, masalah kesejahteraan, baik itu makan, ya, fasilitas yang lainnya itu sangat terjamin. Jadi perusahaan berusaha mengikuti aturan yang sudah
dibikin oleh pemerintah. Menariknya, usai tinjauan, Presiden Jokowi menuju kantin karyawan. Tanpa ada rasa canggung, Presiden Jokowi bersantap siang bersama para pekerja, duduk bersama puluhan buruh di sebuah meja makan panjang. Menu yang disantap kepala negara pun juga sama seperti para pekerja. Presiden Jokowi menilai para pekerja merasa nyaman bekerja di pabrik ini. Menurut saya, atmosfer lingkungan yang ada di PT KMK ini saya kira memberikan sebuah atmosfer yang baik, lingkungan yang baik pada karyawan. Ada kliniknya yang saya kira juga sangat bagus. Menurut Presiden Jokowi, hal yang paling penting yang harus dilakukan dalam meningkatkan produktivitas pabrik adalah peningkatan kemampuan para pekerja. Yang paling penting kan kita ini meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas lewat apa? Rescaling, upscaling. Sehingga apa? Kalau sudah produktif, perusahaan itu menggaji lebih tinggi, itu mampu. Itu karena produktivitas itu juga menyangkut produksi berapa yang dihasilkan. Kalau dihasilkannya naik, saya kira gajinya dinaikkan juga nggak ada masalah. Industri alas kaki di Indonesia akan semakin tumbuh dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penerapan Industri 4.0. Membangun infrastruktur bukan sekedar mendirikan prasasti, sekedar untuk dipandang atau dikenang. Membangun infrastruktur haruslah membawa sebanyak-banyaknya manfaat. Berdasarkan rencana strategis atau Restra Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Kementerian PUPR mengebut pengerjaan proyek infrastruktur berdaya guna. Termasuk di dalamnya pembangunan ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda atau Balsam. Melintasi beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain jalan dan bangunan nan megah, Kementerian PUPR juga membuat infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Saksikan Warga Bicara episode manfaat infrastruktur untuk semua, hanya di PUPR TV. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air,
hidraulik dan geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Indonesia merupakan pasar mobil terbesar di Asia Tenggara dan wilayah ASEAN, menguasai sekitar sepertiga dari total penjualan mobil tahunan di ASEAN, diikuti oleh Thailand pada posisi kedua. Menurut catatan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, penjualan mobil di Indonesia tahun 2019 mencapai kurang lebih 1.030.000 unit mobil, sementara Thailand hanya menjual sekitar 1.007.000 unit mobil. Oleh karenanya, industri otomotif Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor manufaktur negara ini. Dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan. Hal tersebut dibuktikan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2019 lalu. Kepala negara telah meresmikan pabrik serta sarana dan prasarana produksi PT Solo Manufaktur Kreasi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dikenal luas dengan produknya mobil SMK. Peresmian pabrik yang dilakukan olehnya tersebut merupakan bentuk dukungan secara pribadi terhadap pengembangan industri otomotif nasional. Berdirinya pabrik tersebut menandai langkah dan upaya awal bagi merek Indonesia untuk meningkat ke level manufaktur dan membangun industri otomotif lokal. Mobil SMK ini adalah brand dan prinsipalnya Indonesia. Brand dan prinsipal Indonesia. Ini adalah merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK, ada inisiator yang dulu saya kenal, ada di sini semuanya. Tetapi
Yang namanya membuat mobil itu kan hanya tidak memproduksi saja, tetapi juga bagaimana menjualnya. Berdirinya pabrik baru SMK ini nantinya akan mendatangkan efek berganda bagi industri lain, termasuk industri kecil dan menengah, sehingga turut menggerakkan ekonomi Kabupaten Boyolali dan sekitarnya. SMK diketahui telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan lokal untuk pengadaan suku cadang kendaraan yang diproduksinya. Pasalnya, untuk memproduksi mobil SMK, penggunaan komponen lokalnya sudah 62%. Untuk itu, Presiden Jokowi berpesan harga produk yang ditawarkan di pasaran harus kompetitif. Yang namanya membuat mobil itu kan hanya tidak memproduksi saja, tetapi juga bagaimana menjualnya. Kalau harganya nggak sambung dengan konsumen, siapa yang beli? Tadi dari belakang saya lihat bagaimana mesin dan komponen-komponen lain dirakit. Yang saya lihat, saya senang bahwa supplier komponen-komponen yang ada banyak sekali yang berasal dari dalam negeri, artinya lokal kontennya juga sudah baik, meskipun saya tahu pasti belum sampai ke angka 80, apalagi 100%. Tetapi sebagai sebuah usaha pertama dalam memulai industri otomotif dengan brand dan prinsipal Indonesia, ini harus kita acungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur Kreasi ini. Tidak mudah, tidak gampang. Masuk pasarnya nanti juga tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan prinsipal kita sendiri, ini akan laku. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden diajak untuk menyaksikan proses perakitan yang berlangsung. Semua dikerjakan oleh putra-putri Indonesia. Tak lupa, Presiden juga menjajal langsung model angkutan niaga SMK Bima. SMK Bima meluncur di pasaran dalam 2 varian, yaitu dengan kapasitas mesin 1200 cc dan 1300 cc. Mobil komersial bertipe pick-up ini dibekali dengan mesin tipe SOHC atau Single Overhead Camshaft menggunakan bahan bakar gas dan bensin dengan kapasitas full tank sebesar 40 liter. Selain dari besaran kapasitas mesin, perbedaan antara Bima 12 dan 13 terletak pada kapasitas ruang kargo yang dimiliki. Mobil SMK memang perlu kita apresiasi agar dapat bersaing dengan produk mobil negara lain. Jangka panjangnya, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi sebuah negara pemanufaktur mobil independen, di mana memproduksi unit mobil yang seluruh komponennya dimanufaktur di Indonesia.